Hai, assalamualaikum, selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia. Di video ini kita akan belajar tentang aspek kebahasaan cerpen. Di kelas 7 kamu sudah pernah mempelajarinya. Nah, di materi kali ini kita akan membahasnya dengan lebih singkat dan sederhana ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, subscribe, like, dan komen dulu ya channel ini. Aspek kebahasaan cerpen yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang adalah cara penulis menyampaikan cerita. Apakah dia memposisikan dirinya sebagai tokoh dalam cerita atau sebagai orang yang menceritakan orang lain? Mari kita simak contohnya ya. Cuplikan cerita pertama. Saat pendudukan Belanda, di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Cuplikan cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama, sebab di sini penulis memposisikan dirinya sebagai tokoh aku atau saya dalam cerita. Kita simak cuplikan cerita yang kedua. Pada suatu waktu hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya, usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang. Cuplikan cerita kedua menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sebab di sini penulis menceritakan orang lain, yaitu menceritakan kisah anak bernama Mogu. Sekarang coba tebak cuplikan cerita berikut menggunakan sudut pandang apa? Ya, ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Meskipun ada kata aku dalam cerita itu, tetapi itu berada di dialog antar tokoh, bukan narasi penulis. Aspek yang kedua yaitu terdapat dialog. Dialog adalah percakapan antar tokoh. Biasanya dari dialog ini kita bisa mengetahui karakter tokoh atau waktu kejadian cerita. Ini contoh bentuk dialog. Cirinya kalimat percakapannya diapit oleh petik 2 ya. Kira-kira ada tidak cerpen yang ditulis tanpa dialog? Jawabannya ada, tapi jarang. Sebab dialoglah yang membuat suatu cerita menjadi lebih hidup. Aspek yang ketiga yaitu kata benda khusus. Jadi, penulisan cerpen biasanya menggunakan pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya, memilih kata beringin daripada pohon atau kata teri daripada ikan asin. Aspek yang keempat yaitu uraian deskriptif yang rinci. Penulisan cerpen biasanya menggunakan penggambaran baik itu pengalaman, latar ataupun karakter secara jelas. Misal, baunya seperti apa yang bisa didengar, dan sebagainya. Aspek yang ini melibatkan indera manusia. Aspek yang kelima yaitu penggunaan majas. Majas adalah kata atau kalimat kiasan. Dalam cerpen paling banyak menggunakan majas simile, metafora, dan personifikasi. Majas simile cirinya ada kata bagai sebagai bentuk perbandingan langsung. Majas metafora membandingkan sesuatu secara tidak langsung. Majas personifikasi bermakna benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Aspek terakhir, penggunaan pertanyaan retoris. Pertanyaan ini digunakan sebagai teknik melibatkan pembaca. Biasanya, cerita yang seperti ini terkesan lebih menarik karena pembaca ditanya oleh penulis dalam cerita tersebut. Sekian pembahasan tentang materi aspek kebahasaan cerpen. Sampai jumpa di materi berikutnya.